Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia tentunya dengan bersyukur. Alhamdulillah hari ini kita bisa beraktivitas ya. Di video kali ini saya mau berbagi cara atau tips mengenai anting putri. Cara mudah membesarkan anting putri walaupun saya di Jawa, tetapi tetap progres anting putri yang saya harapkan itu cepat. Nah, itu saya mau berbagi dengan kawan-kawan semua. Ya, di hadapan saya ini ada anting putri yang lumayan dapat karakternya ya. Nah, saya akan berbagi bagaimana caranya tanaman bonsai atau bahan bonsai apapun itu selain anting putri itu cepat besar pertumbuhannya, cepat besar perakarannya, itu seperti apa. Nah, salah satunya seperti ini. Satu caranya ya. Kita bersihkan tanaman-tanaman pengganggu atau di pelajaran SD itu kita pernah tahu bahwa tanaman pengganggu itu disebut gulma. Nah, tanaman-tanaman ini yang ada di sekitar bonsai, di sekitar media yang kita tanami bonsai itu, kita bersihkan dari gulma. Itu salah satu caranya. Kemudian pemangkasan cabang-cabang atau tunas yang tumbuh di akar, yang tumbuh liar di akar itu. Bunyinya anting putri, tapi pertumbuhan itu tidak kita harapkan. Nah, itu kita kurangi juga. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian pupuk. Pemberian pupuk itu sangat penting sekali ya. Itu sangat penting sekali, saya ulangi itu. Sebagaimana perbandingan logikanya seperti ini. Anak yang kita rawat, kalau kita cukupi gizinya, kita makan yang yang teratur seperti itu ya, itu pasti akan lebih cepat besar, cepat gemuk kayak gitu ya, terutama sehat. Nah, dibanding dengan anak yang istilahnya seperti di Nun Sewu, seperti di negara kita, maksudnya negara tetangga kita itu jauh di sana, Ethiopia. Nah, dia kekurangan makan, akhirnya cukup memprihatinkan juga. Nah, itulah yang terjadi pada tanaman bonsai kita ya. Kita harus memberi makan yang bernutrisi tentunya. Nah, agar nutrisi itu sampai, artinya fokus pada pertumbuhannya, itu kita harus salah satunya tadi membuang tanaman-tanaman pengganggu gulma di sekitar tanaman bonsai yang kita rawat. Kemudian pembuangan tunas-tunas yang tidak kita perlukan, itu adalah salah satu cara untuk membesarkan program bonsai kita. Nah, itu saya memberikan pupuk ini 2 pupuk ya. Saya biasanya memberikan pupuk ini 3 bulan sekali, kurang lebih 100 gram Dekastar 1711. Saya menggunakan itu. Kemudian saya menggunakan juga kohe giling ataupun kotoran kambing. Kotoran kambing saya gunakan juga itu pada lapisan bawah sendiri, biasanya saya sertakan dengan kohe kambing. Kemudian pada bagian lapisan kedua saya lapisi media tanam, itu bisa pasir malang, bisa skam atau lainnya, karena kemungkinan setiap daerah itu berbeda-beda media tanam. Kalau saya seringnya menggunakan pasir malang dan sekam. Itu kemudian setelah itu saya
taburkan dekastar pada bagian bawahnya lagi, pada lapisan ketiganya berarti saya gunakan dekastar. Taruh di bawahnya sebelum nanti ditutup dengan media selanjutnya, lalu baru ditanam anting putri itu. Sebelum ditanam itu bagian bawah akar ya, tentunya di bawah akar itu saya taruh pupuknya. Kemudian saya lakukan penyiraman rutin. 1 hari itu bisa 2 atau 3 kali. Itu rutin saya lakukan untuk mempercepat progres dari bonsai atau bahan bonsai yang saya rawat itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita biarkan satu cabang itu, kalau kita membesarkan cabang, kita biarkan cabang itu bersih dari anak cabang. Jadi anak-anak cabang yang tidak kita perlukan itu kita potong juga, kita kita seleksi, kita buang semuanya itu. Yang terpenting satu, ujung daripada cabang itu tidak dipotong. Jadi kita hanya memotong daun, kemudian memotong anak cabang itu kita bersihkan semuanya, dan kita biarkan los satu jalur, yaitu cabang yang kita perlukan tadi itu. Nah, kemudian daripada langkah-langkah kecil lainnya, yaitu kita buang, biasanya ada satu mata tunas ditumbuhi 2 cabang. Dari satu mata tunas itu tumbuh 2 cabang. Nah, itu kita buang juga salah satunya. Tujuannya yaitu mempercepat pertumbuhan dari cabang yang kita biarkan tadi. Kalau 2 cabang itu tentunya nutrisi yang diserap tadi oleh akar kemudian ke batang itu akan dibagi lagi ke cabang-cabang yang ada pada tanaman itu, karena semua pasti diberi asupan nutrisi itu dari akar itu, akhirnya terbagi. Salah satu langkahnya itu adalah membuang semua cabang yang tidak kita perlukan. Kita biarkan los, kemudian kita buang, pruning daun-daunnya. Kita kita pruning daun-daun, kemudian kita sisakan di cabang itu. Ya, ingat ya, jangan dipotong cabangnya. Maksudnya ujungnya jangan dipotong. Kalau ujung dipotong biasanya itu akan lambat ya, dan akan tumbuh percabangan baru seperti itu. Sedangkan kalau kita tidak potong pun, cabang itu ketika dia subur itu pasti akan seminggu saja setelah kita potong dia akan tumbuh lagi. Begitu ya. Itu adalah cara yang saya gunakan pada tanaman bahan bonsai saya, anting putri ataupun tanaman lainnya, saya pun lakukan hal yang sama. Ada memang sedikit perbedaan ketika kita merawat pada bagian akar ya. Dan perlakuan akar itu pada tanaman beda-beda. Contohnya perlakuan akar anting putri tidak bisa sama dengan perlakuan akar santigi misalnya, atau perlakuan sama dengan perlakuan akar kimeng misalnya, itu pasti berbeda. Kalau pada tanaman anting putri kita bisa lebih lebih bebas, artinya kita potong, kita bisa seleksi lagi. Namun untuk tanaman santigi kita tidak bisa memperlakukan sama seperti ataupun kimeng pun demikian. Sering sekali kita potong kemudian mengalami busuk atau dia pengerat batang, diserang pengerat batang itu kalau kimeng. Oke kawan-kawan, kita
bersihkan. Kemudian nanti ini juga media akan saya ganti ya, media akan saya ganti yang lebih besar. Kemudian akar juga akan saya seleksi lagi tentunya. Ini saya dapat bahan yang besar ini, sekarang ini cukup besar. Kemudian eh, pada tahap ini saya masih membentuk cabang ya. Tapi ini saya masih memerlukan cabang, membesarkan cabang. Anggaplah ini kita main di dua cabang, artinya dua, setelah dua kemudian empat tentunya ya, 2, 4, 8 dan seterusnya. Yang saya maksud dua itu dua cabang. Satu, kalau kita potong nanti setelah proporsional kita akan mendapatkan anak cabang, dua anak cabang. Kemudian setelah proporsional lagi kita potong lagi, kemudian kita dapat ranting tentunya. Kemudian kita potong lagi, kita dapat anak ranting dan oke, terima kasih buat para penonton di channel ini. Mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe, serta share video ini pada teman-teman agar lebih bermanfaat para pemula saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.